Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 19016011, dan saya akan mempresentasikan 5 jenis teks, yaitu teks persuasi, teks biografi, teks anekdot, teks laporan hasil observasi, teks eksplanasi. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai teks persuasi. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah sebuah teks yang berisi untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, kita harus mengetahui tujuan teks persuasi. Tujuan teks persuasi adalah untuk mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri teks persuasi. Memiliki fakta, bersifat provokasi, berupa himbauan. Struktur teks persuasi. Pertama, pengenalan isu, yaitu berupa latar atau pengantar utama dari sebuah teks. Yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berisi mengenai fakta yang memperkuat argumen. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berisi tentang pernyataan berupa fakta yang memperkuat ajakan. Yang keempat yaitu penegasan kembali, yaitu penegasan mengenai argumen yang telah dipaparkan pada rangkaian argumen untuk memperkuat pendapat penulis. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari teks persuasi, yaitu saya mengambil judul permainan tradisional, yang mana pengenalan isunya berisi negeri Indonesia yang kaya akan kebudayaan, termasuk permainan tradisional. Yang keduanya rangkaian argumentasi. Sekolah dan keluarga harus bisa membimbing bagaimana anak-anak bisa melestarikan kebudayaan nasional, terutama permainan tradisional. Pernyataan ajakan. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan kebudayaan nasional agar kebudayaan nasional tetap utuh dan tetap dikembangkan oleh generasi penerus bangsa. Yang keempat yaitu penegasan ulang. Permainan tradisional sudah seharusnya untuk kita lestarikan agar bisa dikembangkan untuk generasi seterusnya. Itulah mengenai teks persuasi. Dan saya akan melanjutkan teks kedua yaitu mengenai teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Tujuan teks biografi yaitu sebagai motivasi bagi kita untuk mencapai seperti apa yang prestasi diperoleh oleh tokoh. Ciri-ciri teks biografi. Pertama, memuat fakta, strukturnya jelas dan lugas, bahasanya mudah dipahami. Struktur teks biografi. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh yang dijadikan sebagai topik dalam teks tersebut. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum tokoh itu berhasil atau masih mengalami masalah. Yang ketiga yaitu reorientasi, merupakan bagian penutup yang berisi pesan dan kesan oleh sang tokoh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari teks biografi, yaitu teks biografi tentang Dewi Sartika. Orientasi. Raden Dewi Sartika dilahirkan di sebuah keluarga yang bernama Piyayi dan letaknya di tanah Sunda. Ibu Dewi Sartika memasukinya ke sekolah Belanda. Sesudah ayahnya Dewi Sartika meninggal, dia dititipkan dengan pamannya. Masuk kita ke struktur yang kedua yaitu peristiwa dan masalah.
Sejak kecil, Dewi Sartika telah memperlihatkan bahwa pendidikannya sudah memperlihatkan kegigihannya dalam berpendidikan dan meraih prestasi. Namun ketika itu terdapat sebuah adat yang membatasi kaum perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Reorientasi. Sebagai salah satu generasi muda, kita memang seharusnya untuk mengenang jasa Dewi Sartika yang begitu besar dan menerapkan perilaku-perilaku yang dapat kita teladani dari Dewi Sartika. Demikian penjelasan saya mengenai teks biografi. Dan sekarang kita masuk ke teks yang ketiga, yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah teks yang mana bersifat lucu tetapi mengkritik tujuannya. Tujuan teks anekdot ini yaitu untuk menghibur dan juga mengkritik atau memberikan sesuatu sindiran. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, mengandung unsur humor. Yang kedua, bersifat menghibur. Struktur teks anekdot. Abstrak. Abstrak merupakan latar belakang dari cerita tersebut yang sehingga pembaca bisa mengenali teks tersebut sebelum membaca. Yang kedua, orientasi, merupakan pengenalan tokoh. Yang ketiga, krisis. Krisis ini merupakan permasalahan yang dialami antar tokoh dan berupa sindiran. Yang keempat, reaksi. Reaksi ini berupa pemecahan masalah antar tokoh, tetapi ada unsur lucu atau humornya. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian penutup atau terakhir dari sebuah teks anekdot. Dan koda ini berisi tentang bagaimana akhir dari cerita teks anekdot tersebut. Dan saya akan menjelaskan tentang contoh teks anekdot, yaitu judulnya tentang reunian. Abstraksi. Suatu ketika, aku dan temanku SMA sedang reuni di suatu tempat pameran. Itu merupakan struktur abstrak. Yang kedua, struktur orientasi. Temanku yang bernama Ningsih, ia terlambat pameran itu karena terjebak hujan. Ketika itu hujan pun sudah reda, Ningsih pun datang di tempat pameran tersebut. Struktur yang ketiga, krisis. Hei Ningsih, apa kabarmu? Kata si aku. Alhamdulillah, aku baik-baik saja, kata Ningsih. Baik, Ning. Ya, lu sehat, tetapi mengapa tubuhmu masih seperti ini? Itu merupakan bagian krisis. Sekarang memasuki kita masuk bagian yaitu bagian struktur reaksi. Yang mana menjelaskan, kamu sakit, Ning? Tidak. Kok badanmu dilihat seperti kurus? Itu berupa sindiran seorang aku kepada Ningsih. Koda. Tokoh aku dan Ningsih tertawa karena mereka. Dan setelah saya menjelaskan 3 jenis teks yang tadi, sekarang saya akan menjelaskan teks yang keempat, yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini merupakan sebuah teks yang berisi penggambaran umum atau sebuah teks yang bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan melalui hasil pengamatan. Tujuan teks laporan hasil observasi ini adalah untuk memecahkan persoalan melalui hasil pengamatan atau penelitian. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi: bersifat objektif, fakta, susunannya teksnya sangat logis atau masuk akal. Struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian yang berisi pernyataan umum dari sebuah teks. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini merupakan penjabaran terperinci mengenai objek yang kita amati.
Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini merupakan bagian yang berisi manfaat dari objek yang kita teliti. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari teks hasil laporan observasi ini. Saya mengambil judul yaitu Bunga Anggrek Bulan. Pernyataan umum. Anggrek bulan adalah tanaman indah yang salah satu suku tumbuhan berbunga dan terbanyak ditemukan di Puspa Pesona Indonesia. Deskripsi bagian. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek orchidacean yang mempunyai daun yang lebar dan kelopak yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara yang dapat ditemukan juga di Indonesia kecuali Amerika. Anggrek bulan pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu di Maluku. Deskripsi manfaat. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan oleh orang sebagai tanaman hias. Karena keindahannya, anggrek bulan salah satu tumbuhan yang dapat hidup digantungkan dan tidak memerlukan lahan yang luas. Itu penjelasan saya mengenai teks laporan hasil observasi. Sekarang saya akan menjelaskan teks yang terakhir, yaitu teks eksplanasi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Perlu kita ketahui bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab, akibat, dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa itu terjadi dan juga menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Bersifat fakta. Yang kedua, informasinya bersifat ilmiah. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berupa latar belakang atau pernyataan umum yang akan dibahas mengenai peristiwa dalam teks tersebut. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi ini merupakan bagian penutup dari sebuah teks eksplanasi yang mana berisi tentang kesimpulan. Dan saya sekarang akan menjelaskan contoh dari teks eksplanasi. Saya mengambil contoh yaitu tentang pelangi. Pernyataan umumnya, pelangi merupakan suatu peristiwa optik yang terjadi karena terjadinya pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya secara meteorologis. Deretan penjelas. Terciptanya pelangi di cakrawala melalui 4 siklus. Yang pertama yaitu terjadi pembiasan sinar matahari, kemudian sinar matahari itu akan dibelokkan menuju medium tetesan air sehingga melewati matahari dan membentuk sinar warna-warni yang kita sebut dengan pelangi. Interpretasi. Di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari, di sana kita bisa melihat atau menjumpai pelangi. Baiklah, demikian 5 teks yang saya jelaskan, yaitu ada teks persuasi, teks biografi, teks anekdot, teks laporan hasil observasi, dan teks eksplanasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.